Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita semua, keberkahan waktu kita, keberkahan usia kita, diberikan keberkahan pada keluarga kita, dan juga diberikan keberkahan pada iman Allah berzikir kepada kita semua. Dan kita juga senantiasa memohon kepada Allah agar memberikan kita keikhlasan dalam setiap ucapan kita, dalam setiap amal perbuatan kita. Semoga dengan itu akan mengantar kita semua ke surga Jannatul Na'im wa Jannatul Firdausil A'la. Ja'alana wa iyyakum min ashabi Jannatul Firdausil A'la. Semoga Allah menjadikan diri saya dan antum semua yang mendengarkan ini termasuk penghuni Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sampai pada kajian atau kita mentelaah bersama, kita membaca bersama, mendapatkan faedah bersama dari kitab atau penyampaian oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab yang beliau dalam tulisan beliau yang dijadikan sebuah kitab, yaitu Tafsir Juz Amma. Kita masih pada surat yang kedua yaitu Juz Amma, yaitu surat An-Nazi'at. Sampailah kita pada ayat yang ke 24 dari surat An-Nazi'at. Nah, qala asy-syekh rahimahullah taala, beliau bawakan ayat. Jadi setelah beliau ceritakan sebelumnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada tentang hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat yang sudah diberikan itu, mata'alakum wa li'an'amikum, dan seterusnya sebelum ayat-ayat itu. Kemudian di sini dan juga menunjukkan bagaimana sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai hambanya ini tentang kemana dia setelah dia diwafat oleh Allah Subhanahu wa taala, imma fil jannah wa imma fil nar. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ayat ini Allah berfirman, katanya saya di sini, fa idza ja'atit qammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara hayatan dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Maka tatkala datang itu at-tamatul qabah, yaitu qiyamus saat, yang terjadinya hari kiamat nanti. Di sini Allah Subhanahu wa taala katanya sih dinamakan at-tamah. Jadi aidahiyah, jadi sangat dahsyat. Jadi bunyinya sangat memekakkan telinga. Jadi sehingga dengan itu jadi sangat dahsyat sekali. Jadi kullu saya jadi al-kubra, yani akbaru min kulli tamah. Jadi kegoncangan yang paling besar itu terjadi di kiamat itu. Nah, tatkala saat itu jemaah sekalian atau terjadi ditiupkan trompet itu, yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a, maka pada hari itu manusia akan mengingat-ingat lagi
kembali apa yang mereka lakukan di dunia ini. Nah, jadi tentunya semuanya telah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab. Ya, di kitab nanti sebagaimana dalam firman sudah disampaikan sebelumnya, yaitu wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah olehmu, maka nanti kami akan mengeluarkan bagi mereka pada hari kiamat itu sebuah kitab yang akan dilihat nanti terbentang di depannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab catatan amalmu ini, cukuplah dirimu sendiri yang akan menghitung atau akan menghisab dirimu dengan amal perbuatanmu. Nah, adapun kita di dunia ini, jemaah sekalian, kita beramal, ya sudah kita lupakan, sudah kita tidak ingat lagi, sudah kita melakukan apa saja kita lakukan di dunia ini. Berkata Sayyid ini, makanya nanti manusia akan ini faida qara'ahu yatadzakkar masa'ima amila apa fi dunya, ada pun kita hari dunia ini, maka kita tidak kita begitu kita mudahnya melupakan apa yang kita lakukan, ya. Jadi kita lupakan amal yang kita lakukan, kita lupa amal-amal kita yang banyak sekali yang tidak kita ingat lagi, ada yang baik, ada yang sia-sia, ada yang buruk dan seterusnya. Ya, akan tetapi nanti pada hari kiamat semua tercatat, ya, dan kita catat amal kita masing-masing. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah hari ini engkau yang akan menghisab, menghitung, mengetahui, menghitung amal-amal yang telah engkau lakukan. Kemudian wa burrizatil jahimu liman yara azharat, jadi nanti akan ditampakkan atau akan terlihat nanti oleh manusia pada saat hari kiamat itu neraka jahim itu. Yang kita sudah ketahui, jadi ditali dengan 70.000 tali kekang atau tali kendali, ya diseret dia dengan tali, dia ditali. Kemudian setiap tali yang 70.000 ada 70.000 malaikat yang menariknya. Nah, jadi subhanallah, bagaimana bisa kita bayangkan jemaah sekalian, neraka itu seperti itu. Jadi nanti akan ditarik, ya, diseret dia atau ditarik, dikendalikan dengan atau ditarik, diseret dengan 70 tali yang akan menyeretnya, 70 kakangan atau tali. Zima dari tali kekang, jadi ditarik dia, ya, kita bisa bayangkan aja tali, kita bisa menarik sesuatu yang berat, kita tarik ini sampai 70.000 tali kekang. Nah, setiap tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat, maka bisa kita bayangkan bagaimana besarnya, ya, atau maksudnya kita bisa membayangkan bagaimana besarnya neraka ciptaan Allah Subhanahu wa taala, neraka jahim itu. Wa burrizatil jahim liman yara. Nah, wa idza ulqiya minha adh-dhalimun makana dhaikan maqrun, jadi muqarrarina da'uhum nalika subura. Apabila telah manusia nanti dilempar ke dalam neraka jahim itu dan neraka jahanam itu, maka mereka nanti minta udah mati saja sudah sekalian. Ya, tapi apa? Jadi bahkan tapi tidak akan bisa mati jemaah. Jadi di sana itu akan kekal selama-lamanya. Begitu pun juga tentunya bagi penghuni surga, mereka akan kekal selama-lamanya. Kemudian di sini dikatakan fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya. Jadi mutalaziman. Jadi antara at-tughyan dengan mengutamakan ini adalah dua sifat yang mutalaziman, yaitu saling beriringan satu sama lain. Jadi antara dia melampaui batas dan juga dia mengutamakan kehidupan dunia. Ya, di sini dikatakan hadani wasfani huma wasfa ahli nar. Jadi kedua sifat ini adalah sifat daripada penghuni neraka. Nasallallahu alaihi. Jadi at-tughyan, jadi muzawajatul had. Jadi mereka itu melampaui batasnya. Jadi seperti kita ketahui, kita ini di atas dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga dia kepentingan, dia lebih mendahulukan dunia atas akhirat. Jadi bitaqdimiha 'alal akhirah, itu dia mendahulukan dunia daripada akhiratnya.
Jadi ini mutalaziman. Jadi barang siapa yang melampaui batas maka dia tentu dia akan mengutamakan kehidupannya. Sebaliknya juga seperti itu juga. Barang siapa yang mengutamakan dia tentu akan melampaui batas nanti. Jadi lupa dia seharusnya bagaimana batas atau maksudnya tujuan daripada ciptaan manusia adalah untuk sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Faman jawaza haddahu wa lam ya'budullah wa lam ya'budillah fa hadha huwa at-taghi li'anhu tajawazal had. Jadi barang siapa yang melampaui batas dirinya bahwa dia ada untuk beribadah kepada Allah dan dia tidak beribadah kepada Allah, maka inilah orang yang telah melampaui batas karena dia disebut orang yang taghut, jadi atau taghi atau orang yang melampaui batas karena dia telah melampaui batas dia sebagai seorang hamba yang seharusnya dalam kehidupan dia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya mengatakan ini, fa anta makhlukun, kamu itu adalah makhluk ciptaan manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ciptaan Allah. La li ta'kul wa tatana'am wa tamatta kama tamatta'ul an'am, kalian itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya untuk sekedar makan, untuk bersenang-senang sebagaimana makan dan bersenangnya makhluk-makhluk ciptaan yang lain, untuk binatang-binatang, hewan ternak. Bal anta makhlukun li ibadatillahi. Kasih dikatakan bahwa kamu sebenarnya akhirnya adalah makhluk ciptaan Allah, manusia yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah kamu beribadah kepada Allah. Apabila kamu dilakukan itu, masuk ke dalam batas. Dan inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an tadi, fa amma man tagha wa athara hayatad dunya tadi. Jadi yaitu dikatakan itu adalah melampaui batas karena dia tidak melaksanakan atau menegakkan untuk apa dia Allah Subhanahu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Jadi fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi tempat kembalinya adalah di neraka jahim. Jadi al-ma'wa ini huwa al-marja al-muqil wa bisal maqar jahannam. Jadi seburuk-buruknya tempat kembali adalah neraka jahim dan juga neraka jahannam. Wa iyadzubillah. A'adzallahu minha. Semoga Allah melindungi kita semua darinya. Kata saya di sini. Ya, adapun wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi orang yang takut. Jadi khafa al-qiyam bayan. Jadi orang wa amma man khafa maqama rabbih ini artinya jamaah ini orang yang takut nanti dia ketahui dia iman bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dia pertanggungjawabkan seluruh amalnya. Dalam hadis itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluk ini, ya, tidak ada lagi bainahu wa baina turjuman, tidak ada penterjemah, langsung berbicara dengan Rasulullah. Jadi Allah bertanya kepada kamu melakukan ini, dosa ini di sini, kamu itu dan semua diakui wa rabbi. Demi Allah ya Rabb. Kemudian sudah merasa dirinya dia sudah akan merasa dirinya akan binasa. Kemudian sungguh aku dan dulu telah menutupnya ya dari manusia. Jadi aku telah menutup dosa dunia, maka hari ini aku akan ampuni engkau. Jadi sudah seperti itu bagaimana pesan Maha Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan maka di situ setelah dia anitakada kata muka ini dan seterusnya, maka apabila telah dia mengaku itu semua, Allah pun berfirman, qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupi semua keburukan-keburukan dosa-dosa daripada kau di dunia itu, fa ana aghfiru laka yauma, maka aku akan mengampuni engkau pada hari ini, pada hari kiamat itu. Fa hadha huwa alladhi khafa hadzal maqam. Orang yang seperti inilah. Jadi fa amma man khafa. Jadi maksudnya adalah dia nanti ingat, dia takut, dia jaga dirinya dari nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya dengan ini semua. Fahada, dan orang seperti ini adalah orang yang takut nanti pada saat nanti dia akan berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya, menahan hawa nafsu dari keinginan hawa nafsunya, dari syahwatnya. Ai an hawa al-mukhalif li amrillahi wa rasulih, yaitu keinginan hawa nafsu yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, yang menyelisihi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada, kita sudah ketahui jemaah, dalam Al-Quran dijelaskan ada 3 sifat atau 3
tiga jenis jiwa ini. Jiwa manusia pada diri kita ada semua itu pada diri kita, yaitu yang sudah kita ketahui semua, yaitu an-nafsu al-ammaratu bisu. Jadi nafsu yang selalu memerintahkan kita, mengajak kita untuk berbuat keburukan, untuk berbuat dosa dan kesalahan. La ta'muru illa bisyari, tidak lain, tidak bukan, dia selalu menyuruh atau mengajak manusia ini, jiwa ini untuk melakukan keburukan. Akan tetapi ada juga di situ, ada pada jiwa ini, jadi yang berseberangan dengan al-ammaratu bisu, yaitu an-nafsu al-mutmainnah. Ini karena memang bagi manusia ini ada tiga jiwa pada manusia ini, pada diri itu ada dorongan tiga pada jiwa itu, an-nafsu al-mutmainnah, an-nafsu al-ammaratu bisu, kemudian an-nafsu al-mutmainnah juga an-nafsu al-lawwamah. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti katanya di sini, walil insani thalathatu nufusin. Bagi manusia ini, setiap manusia ini ada tiga dorongan pada hatinya atau pada diri, pada jiwanya, yaitu jiwa yang mutmainnah, jiwa yang ammarah bisu, dan juga jiwa yang lawwamah. Wa kulluha fil Quran, ini semua ada dalam Al-Quran tentunya. Adapun al-mutmainnah yang seperti kita sudah ketahui, sering dibaca oleh imam kita, yaitu apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Adapun jiwa yang tenang, jiwa yang selalu menyuruh dalam berbuat kebaikan ini, yaitu semedan Allah berfirman dalam Al-Quran, nanti akan dipanggil jiwa-jiwa yang tenang itu, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, ya, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang salih, yang bertakwa, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ya, adapun nafsu al-ammarah bisu, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma, dan kisah Nabi Yusuf alaihi salam itu, wa ma ubari'u li nafsi inna nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi, dan tidak aku keluarkan diri dari keinginan hawa nafsuku. Sesungguhnya nafsu ini, ya diri ini, nafsu al-ammarah ini selalu menyuruh pada perbuatan yang buruk, kecuali yang dirahmati oleh Tuhan. Ya, subhanallah, kita bersyukur kepada Allah jemaah, bahwa kita semua tergolong orang-orang yang memiliki amaratul bisu, tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan jiwa atau diri kita ini, yaitu an-nafsu al-mutmainnah. Di antara doa yang kita doa panjangkan jemaah sekalian, yaitu jadi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Di antara doa ini pada Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi untuk kita juga, kita membaca berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Allahumma, ya Allah, berikanlah pada hatiku, pada diriku, pada jiwaku ini, Allahumma ati nafsi taqwa, ketakwaannya dan kesuciannya, anta khairu man zakkaha, engkaulah yang sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menolongnya, engkaulah sebagai walinya, wa maulaha, anta wali wa maulaha, yang selalu mengarahkan jiwa ini untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu berbuat dalam ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, adapun tentang nafsu lawwamah ini, ya, dalam surat Al-Qiyamah, dan juga sering dibaca oleh imam kita tentunya pada mungkin sholat subuh dan sholat-sholat yang lain yang panjang, itu sholat isya. Maka Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi dengan Allah bersumpah di sini, la uqsimu, la ini zaidah, jadi la az-zaidah, jadi uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan juga bersumpah dengan nafsu al-lawwamah. Yani al-lawwam, jadi dari kata law, jadi law artinya suka mencela. Jadi suka mencela. Ya, suka mencela. Jadi ini dirasakan jemaah pada diri kita, pada dalam perjalanan kita, ya, dengan usia masing-masing kita ini, kita bisa rasakan ini. Jadi kadang-kadang kita rasa pada diri kita nafsu seperti ini. Ya Rabbi nafsihi ahyana naz'ata khairin,
dia pada rasa pada ini ada, jadi dia selalu terdorong untuk berbuat kebaikan, maka dia selalu ingin selalu cinta pada kebaikan dan dia melakukannya. Nah, ini adalah nafsu al-mutmainnah. Kadang-kadang dia melihat juga pada dirinya itu ada dorongan, keinginan untuk melakukan keburukan dan melakukannya. Nah, inilah pada diri itu sedang ada pada diri itu an-nafsu al-ammaratun bisu. Dia juga watati pada dalika an-nafsu al-lawwamah. Jadi terkadang pada diri waktu jadi dia menyesali atau selalu dia mencela, kenapa saya dulu bersahabat dengan si fulan yang selalu mengajak pada kepada melarang aku dari nafsu, syahwatku dan seterusnya. Jadi dia kadang-kadang mencela apa yang dilakukan dari kebaikan, ya. Kadang juga mencela dari apa yang dilakukan dari keburukan. Jadi seperti itu. Jadi nafsu al-lawwamah. Seperti kata saya di sini, wa tati badalnya nafsu al-lawwamah. Jadi talumuhu ala ma fa'ala fatajituhu yandamu ala ma fa'ala min al-ma'siyah. Jadi dia menyesali dirinya, dia menyesali telah dia lakukan kemaksiatan. Kadang juga dia katakan juga, ya Allah ma'ufna talumuhu ma fa'ala min al-khair. Kadang-kadang dia cela dia telah melakukan perbuatan kebaikan. Ya, seperti dia katakan padanya, kaifa usahibu haula? Kenapa dulunya saya berteman bersahabat mereka itu, yang mereka itu melarang aku dari menutup aku dari kehidupan, aku ingin bersenang-senang dalam kehidupanku, aku melarang aku dari aku melampiaskan syahwatku, melarang aku dari aku bersendagura, bermain-main dari al-lahwi, jadi bermain-main perbuatan yang sia-sia. Wa asbah dalika. Jadi seperti itulah nafsu lawwamah ini taratan, jadi mencela perbuatan atau dia menyesali telah melakukan perbuatan kemaksiatan, atau dia telah dia menyesali telah mungkin bersahabat dengan orang-orang wajib pada kebaikan sehingga melarang dia atau mencegah dari untuk dia mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti hawa nafsu syahwatnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, jadi wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian Allah berfirman dalam ayat ini, katanya saya di sini, fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu orang-orang yang menahan dirinya tadi, menahan dirinya dari nafsu ini, dari mengikuti hawa nafsunya, itu akan menjadi seperti oleh nafsunya. Orang yang bisa menahan diri seperti itu, maka sungguh neraka surga al-jannatu hiyal ma'wa, balasannya adalah jannah. Jadi bahasa surganya Allah Subhanahu wa taala itu darun naim, al-jannatu hiya darun naim allati a'ada Allah azza wa jalla li awliya fiha ma la ayra. Jadi seperti kita ketahui dalam hadis tentang tafsir daripada ayat yang dibaca pada subuh Jumat oleh imam kita itu apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidaklah seorang diri pun, manusia pun mengetahui nanti apa yang telah Allah sembunyikan dari kenikmatan yang membuat sedap pandangan mata. Ya, sebagai beranda yang dilakukan dalam ayat ini Rasulullah bahkan sebuah hadis menafsirkannya itu a'datu li ibadati sholih. Dalam hadis qudsi itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh itu ya, surga yang tidak pernah terlihat oleh telinga kita, tidak pernah terlihat. Jadi seindah apa yang kita lihat ini tidak pernah terlihat, tidak bisa terbayang, tidak pernah didengar juga oleh telinga, dan tidak pernah terdetik, terbayang dalam hati sanubari. Jadi terdetik oleh imajinasi dan khayal manusia. Bagaimana indahnya surga itu. Ya, pada ta'ala subhanahu wa ta'ala jazaa bima kanu ya'malun. Demikian juga dalam Al-Quran dikatakan, sama dalam hadis qudsi itu a'atul ibadah soleh tadi. Ya, nah. Jadi aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh ya surga yang tidak pernah terlihat, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati seorang manusia pun. Jadi tidak pernah terdetik dalam imajinasi telah yang membayangkan bagaimana indahnya surga. Jadi semampu apapun kita membayang itu tidak bisa. Masuk dalam perkataan sebagai ulama, kullu ma khatara bi balik fal haqiqatu khilafu dzalik. Itu juga kaidah itu di Al-Qur'an tentang masalah sifat-sifat Allah. Jadi kullu ma khatara bi balik, jadi
apa saja yang mungkin dalam imannya itu kita sudah sampai pada situ, maka hakikatnya tidak akan bisa seperti itu. Wal hakikatu khilafu dzalik. Jadi akan tidak seperti kita bayangkan. Apalagi dengan zaman sekarang di teknologi ini ada AI, gambarkan surga begini dan seterusnya itu sama sekali. Jadi tidak pernah terbayang oleh manusia dengan hatta dengan artificial intelligence atau AI itu ada banyak di seperti itu, bagaimana surga indahnya gini-gini. Itu sama sekali tidak menggambarkan surga yang Allah janjikan pada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang soleh, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini jemaah dikatakan hadhil jannah yudkhul insanu qabla an yamut. Jadi, surga ini jemaah katanya saya di sini bisa dirasakan oleh manusia sebelum dia meninggal, yaitu idza hadara al-ajal wa ta'til malaikah an-nafs lil khuruji. Jadi surga ini jemaah bisa dirasakan, didapatkan oleh seseorang, kita manusia ini, sebelum kita nanti diumpan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di ajal kita. Sebagaimana tadi dalam ayat tadi dikatakan, yaitu malaikat menyeru jiwa yang tenang ini untuk keluar itu, qalat ukhruji ayatuhan nafsul mutmainnah ila ridwanillah. Wahai keluarlah jiwa yang tenang, ya, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sampaikan tentang hadis Al-Bara bin Azib, bagaimana ruhnya orang beriman itu tatkala dia akan menjelang dia meninggalkan dunia ini dan akan menghadap ke akhirat itu, maka turunlah malaikat ya dari langit yang sejauh mata memandang berdiri di sekelilingnya. Kemudian datanglah malakul maut, ya, kemudian dikatakan kepada jiwa ini seperti tadi itu, ayatuhan nafsul mutmainnah atau ayatuhan nafsul thayyibah, ini ukhruji ayatuhan nafsul mutmainnah ila ridwan. Jadi kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tubashshiru an-nafsu bil jannah. Maka pada saat itu, pada saat kita nazar menjelang ajal itu, maka nanti diberikan kabar gembira kepada orang beriman itu, orang-orang yang jiwa yang tenang ini, dengan surganya. Ya, alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibina yaquluna salamun alaikum. Yaitu orang-orang manusia, makhluk atau manusia ciptaan yang nanti diwakil oleh malaikat itu thayyibin, dalam keadaan thayyibin, ya, dalam keadaan jiwanya baik. Yaqulun, malaikat mengatakan padanya salamun alaikum, keselamatan atasmu. Ya, yaquluna hina tawaffa, jadi udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Maka nanti akan dikatakan apabila dia akan diwakil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang telah kalian lakukan di dunia. Jadi pada saat kita wafat ini, maka kita lihat jemaah perbedaannya. Mungkin kita pernah mengantarkan sebagian keluarga kita atau sahabat atau siapa yang pada dia nazar itu, bisa kita lihat. Jadi bagaimana tenangnya itu keluar jiwanya itu, sebagaimana dalam surah kata itu sebagai air yang dituangkan dari teko seperti itu. Jadi dia juga kita lihat orang itu ada yang memang subhanallah, karena dia melihat apa yang Allah janjikan itu berupa surga. Maka kita lihat wajahnya bersih, kadang-kadang tersenyum terus. Subhanallah. Kadang-kadang langsung dilihat, ya. Subhanallah. Fayubashiru bil jannah fatahruju ruhuhu radiyatan mutabashshirah mutayassirah sahlah. Jadi maka keluar rohnya itu dengan dia penuh dalam keridhaan, ya, mudah sekali, sangat mudah. Dalam hadis Rasul katakan, maka oleh karena itu ada hadis, walihada lamma haddatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, pada Nabi cerita tentang kisah ini, beliau katakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Jadi dalam satu hadis Rasulullah bersabda seperti ini jemaah, itu barang siapa yang cinta, suka bertemu dengan Allah, alapun Allah Subhanahu suka bertemu dengan dia. Nah, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Ya, maksud seperti tadi. Jadi orang kafir seperti itu. Jadi Aisyah bertanya nih, heran dia Aisyah, ya Rasulullah, quluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, kami semua ini takut untuk mati, kami benci untuk mati. Maksudnya benci untuk mati. Maka Rasulullah katakan, bukan seperti yang kalian maksudkan itu. Maksudnya apa? Tapi sebenarnya gini. Jadi makna daripada hadis ini adalah Rasul sedang menjelaskannya,
orang beriman itu adalah idza busyira bima yubashshiru bihi indal maut ahabba liqa Allah. Jadi orang beriman itu kalau diberikan kabar gembira ya dengan apa yang dia bahkan kalau dia menjalani dia kematian itu, maka dia suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti dalam ayat dalam akhir dari kisah Al-Bara bin Azib itu, ya Rabbi aqimis sa'ah la'ali arji'u ila mali wa ahli. Ya Allah, cepat segerakan itu, bangkitkan hari kiamat itu. Karena dia sudah tahu akan masuk dalam surga, agar aku bisa ketemu kembali dengan keluarga, aku bisa ketemu dengan harta. Jadi dia senang justru. Ya. Rabbi aqimis sa'ah, dia minta, ya Allah segerakan itu bangkitkan kiamat. Jadi ada pun orang yang mukmin, orang-orang kafir, maka dia akan takut karena dia akan tahu, jadi dia akan masuk neraka, maka dia tidak mau berjumpa nanti. Jadi dia benci kematian itu, benci dengan jumpa dengan Allah pun benci pada dia. Nah ini dikatakan Allah sini wa innal kafira idza busyira wa liyadzubillah bima yasu'uhu indal maut kariha liqa Allah. Ada orang kafir itu wa liyadzubillah nasallahu ya. Tatkala dia diberikan hal membuat dia akan merasa akan binasa, tatkala kematian itu, maka dia kariha liqa Allah, maka dia pun tidak mau berjumpa dengan Allah, maka dia pun ya waharibat nafsuhu, maka jiwa itu tidak mau sampai di dalam hal itu, sampai ditarik karena dia tidak mau keluar dari jasad itu, sampai ditarik seperti ditariknya pengait besi dari wall yang basah. Bagaimana? Jadi makanya dilihat kita orang, tapi Anda sendiri aku nggak pernah lihat orang kafir ya, kalau kita nggak pergi menjemput bagaimana dia teriak, jadi teriaknya keras katanya orang yang pernah mendengarnya, orang kafir itu. Jadi dia kan memang dipukul ya, punggungnya badan itu oleh malaikat sampai dipukul. Ya Tuhan nafsul khabisah ukhruji ila ghadabil rahman, wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah dan kebakaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan jemaah sekalian, kita tergolong ya, anak sendiri dan kita semua dan jemaah dan kaum muslimin seluruhnya ya, semoga kita semua nanti pada saat kita di Allah dalam keadaan dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Mungkin seperti yang kita selalu doakan ya, sebagai dalam nanti saat kita berakhiri ini, yaitu kita mohon kepada saudara agar kita minta surganya dan kita untuk melakukan amal-amal yang dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi anda sendiri dan antum semua. Insyaallah kita lanjutkan pada 2 pekan lagi insyaallah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min